Kuliah Pengabdian Masyarakat 2021. Resiliensi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebelum COVID, hasil pertanian, hasil kebun saya agak lumayan penjualannya. Setelah COVID agak menurun. Yang COVID itu makin lama makin menurun. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru saja masuk di awal 2020. COVID pertama kali masuk ke Indonesia pada Senin 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Semakin hari COVID merajalela di Indonesia. Pada akhir 2020, kasus corona terkonfirmasi ada di 34 provinsi. Pemerintah mengatakan ada sebanyak 280 dari 514 kabupaten yang terdampak corona. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menilai memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak Minggu ketiga Januari 2020. Di sisi lain, Pandu melihat pemerintah terlambat mengantisipasi karena ada pejabat yang mengatakan COVID-19 tidak mungkin masuk ke Indonesia. Nyatanya, sekarang COVID Indonesia makin menyebar luas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kasus corona ini sangat mempengaruhi Indonesia, terutama ekonomi masyarakat Indonesia. Semenjak adanya COVID-19, ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia menurun. Salah satunya yang saya wawancarai yang ada di Kota Langsa, Kecamatan Langsa Kota, Provinsi Aceh. Provinsi Aceh salah satunya yang terkena dampak COVID, ekonominya menjadi menurun, baik petani maupun pedagang. Sebelumnya, China terkena dampak paling serius dan itu sebenarnya sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi setiap 1% perekonomian China turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dan oleh karenanya kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan atau potensi krisis atau resesi global. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. COVID-19 bukan hanya mempengaruhi kesehatan saja, tapi sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Mau masyarakat menengah ke atas atau masyarakat menengah ke bawah. COVID-19 sangat membuat ekonomi menjadi menurun. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. Salah satunya pedagang dan petani. Dilansir dari CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona mereda. Kita harus mampu bertumpu pada kekuatan kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mampu
menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri, tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi. Hasil pertanian, hasil kebun saya agak lumayan penjualannya. Setelah COVID agak menurun karena kurangnya daya beli orang. Sejak COVID itu makin lama makin menurun, Kak. Jauh beda dengan biasa. Nah, itulah nyatanya perekonomian yang ada di Indonesia saat ini di tengah masa pandemi COVID-19. Apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormalkan dampak virus corona bagi perekonomian masyarakat, mau pedagang ataupun petani. Konsumen hasil perkebunan saya harus berpikir, harus misalnya menurunkan harga jual supaya menarik konsumen tuh supaya beli lagi hasil perkebunan saya. Jadi kita jualan kita tuh nggak mungkin karena makin lama makin mahal. Jadi sesuaiin keadaan. Jadi kami harganya juga murah. Nah, begitulah nyatanya. Seperti yang dikatakan istri petani Eka, mereka menurunkan harga jual agar warga sekitar tetap mau membeli hasil panen mereka. Ketika mereka menolak ke pasar pun, harga jauh lebih murah karena kurangnya orang berbelanja di masa COVID-19. Keuntungan yang mereka dapatkan dari sebelum COVID hingga masa COVID sangat jauh berbeda. Asal hasil panen mereka tidak busuk dan mereka tidak merugi. Sama halnya seperti pedagang es Rizka. Mereka menurunkan harga jual agar pembeli-pembeli tetap tertarik untuk membeli. Walaupun keuntungan jauh dari seperti biasanya. Begitulah